kita sedang membicarakan mengenai salah satu penggunaan vektor eigen dan nilai eigen untuk mendiagonalkan suatu matriks, ya. Kita ingin mengubah suatu matriks persegi n kali n menjadi suatu matriks diagonal, ya. Nanti akan kita lihat ya manfaatnya dari mengubah menjadi matriks diagonal itu, ya. Yaitu antara lain apabila kita mau menghitung determinannya, ya, determinan matriks biasa itu menghitungnya lebih sulit daripada determinan matriks diagonal, ya. Determinan matriks diagonal itu sangat sederhana, yaitu hasil kali dari unsur-unsur yang berada di diagonal utama. Itu saja dikalikan semua, ya. Sudah mendapatkan determinan dari matriks tersebut. Jadi kalau kita punya matriks A n kali n seperti ini ya pada contoh 621, bagaimana kita mendiagonalkan matriks ini? Ya. Caranya ada beberapa langkah. Langkah pertama, kita mencari vektor eigen yang bebas linier dari matriks A. Ya. Pada contoh 613, matriks A ini sudah kita lihat mempunyai nilai eigen min 2 dan 3. Ya. Kemudian vektor eigen yang terkait adalah vektor X1 dan X2 ini. Ya. Nah, itu langkah pertama. Langkah kedua, kita membentuk matriks P. Matriks P ini adalah matriks yang kolom-kolomnya adalah vektor eigen dari A. Ya. Kolom 1 X1. Kolom 2 X2. Ya. Jadi matriks P adalah matriks yang kolom-kolomnya adalah vektor eigen dari matriks A. Ya. Jadi P adalah matriks 2 kali 2 juga, ya, n kali n juga. Nah, pada halaman 280 kita sudah membuktikan bahwa suatu matriks n kali n yang kolom-kolomnya bebas linier itu adalah matriks yang tak singular, artinya mempunyai inverse, ya. Kalau kolom-kolomnya ini bebas linier, matriks itu pasti mempunyai inverse, ya. Kemudian langkah ketiga, kita mencari inverse-nya dari P, ya. Kalau 2 kali 2 inverse-nya mudah, ya. Kalau 3 kali 3 inverse-nya harus menggunakan OBE, ya. Seperti yang kita pelajari semester pertama. Ya. Setelah kita menemukan inverse-nya, kemudian
kita ini ya mengalihkan A, kita kalikan dengan P inverse dari kiri dan P dari sebelah kanan. Ya, P inverse kita kalikan A, hasilnya kita kalikan P, nanti ketemunya adalah vektor matriks diagonal D ya. Seperti yang sudah kamu lihat kemarin ya. P inverse kali A kali P, hasilnya adalah matriks diagonal D ini. Ya. Matriks diagonal D. Diagonalnya apa? Diagonalnya adalah nilai-nilai eigen ya. Min 2 dan 3 ya. Jadi mendiagonalkan matriks A itu langkah pertama mencari vektor eigen dari A, kedua membentuk matriks P yang kolom-kolomnya adalah vektor eigen dari A, ketiga menghitung P inverse ya. Dan yang terakhir P inverse kita kalikan A, hasilnya kita kalikan P, maka kita memperoleh matriks diagonal D ya. Yang diagonalnya adalah nilai-nilai eigen dari A ini ya. Jadi itu caranya ya. Langkah-langkahnya untuk mengubah matriks A menjadi matriks diagonal. Nah, itu langkah-langkahnya ya. Nah, sekarang kita akan memberi nama ya, memberi nama yaitu matriks similar ya. Dua matriks A dan B yang berukuran n kali n persegi disebut matriks similar jika ada matriks P yang tak singular. Tak singular itu artinya apa? Tak singular itu artinya mempunyai inverse ya. Sedemikian rupa sehingga B sama dengan PAP inverse ya. B sama dengan PAP inverse ya. Boleh kita tulis di sini ya. Jadi A kalau similar itu kita beri lambang seperti ini, matriks A similar dengan matriks B ya. Jika definisi itu selalu jika dan hanya jika ya, seperti yang sudah sering saya katakan, ada matriks P ya, sedemikian sehingga P itu tak singular, sedemikian sehingga P itu matriks tak singular, dan matriks B dan matriks B sama dengan P A P inverse ya. Ini kalau kita definisikan dengan cara yang menggunakan notasi logika matematis semester 1 ya. Matriks A dan B dikatakan similar jika ada
matriks P yang tak singular dan B sama dengan P kali A kali P inverse. Ya. Nah, kalau A itu similar dengan B, maka B similar dengan A. Dengan perkataan lain, relasi similar ini adalah relasi yang bersifat simetris, ya. Masih ingat ya, relasi refleksif, simetris, transitif, ya. Simetris itu artinya bila A berelasi dengan B, maka B berelasi dengan A. Ya. Relasi similar adalah relasi yang simetris. Karena apa? Karena kalau A similar dengan B, B similar dengan A. Ya. Jadi kalau A similar dengan B, yaitu B sama dengan PAP inverse, maka kalau kedua ruasnya ini kita kalikan dengan P inverse dari sebelah kiri, kalau kedua ruasnya kita kalikan dengan P inverse dari sebelah kiri, maka ini akan menjadi apa? Ini akan menjadi P inverse B, B, lalu P sebelah kanan akan menghasilkan apa? P inverse kali P kali A kali P inverse kali P, ya. Sebelah kiri dikalikan dengan P inverse, sebelah kanan dikalikan dengan P, ya. Nah, sehingga ruas kanan menjadi apa? P inverse P adalah I kali A adalah A, P inverse P adalah I, A kali I adalah A. Ya. Jadi P inverse B, P sama dengan A. Ya. Ini yang ditulis di sini, ya. A sama dengan P inverse BP. Ya. Nih. Nah, kalau P inverse ini kita sebut Q, ini sebut matriks Q, ya. Maka Q inverse adalah PP inverse sama dengan P, ya. Kalau ini kita sebut Q, maka A sama dengan Q, B Q inverse, ya. Karena apa? Karena Q inverse adalah P inverse inverse sama dengan P, ya. Jadi A sama dengan Q, B Q inverse. Nah, A sama dengan Q, B Q inverse, di mana Q adalah matriks tak singular, inverse-nya adalah P. Ya. Jadi dengan demikian B similar terhadap A. Kalau A similar terhadap B, yaitu berlaku ini, maka B similar terhadap A karena berlaku ini. Ya. Ini definisi similar, ya. Ini definisi B similar terhadap A. Ya, jadi ini hanya mau mengatakan bahwa relasi similar itu bersifat simetris, ya. Boleh
A similar B, B similar A. Ya, contoh pada geometri misalnya adalah relasi sebangun ya. Segitiga A sebangun dengan B. Berarti segitiga B sebangun dengan A. Itu ya contohnya ya. Garis L sejajar dengan garis M. Maka garis M sejajar dengan garis L. Matriks A similar dengan matriks B. Maka matriks B similar dengan matriks A. Ya, itu namanya relasi simetris ya, yang sudah kita pelajari di semester yang pertama kemarin. Kemudian sekarang kita dapat mendefinisikan istilah dapat didiagonalkan. Ya. Matriks A berukuran n kali n disebut dapat didiagonalkan jika matriks tersebut similar dengan matriks diagonal. Ya. Ini kan A similar dengan matriks diagonal. Ya. A similar dengan matriks diagonal. A similar dengan D, D similar dengan A. Ya. Jadi matriks A itu dapat didiagonalkan menjadi D, itu artinya apa? Artinya matriks A itu similar dengan suatu matriks diagonal. Ya. Menggunakan definisi 622. Nah, jadi matriks A itu dikatakan dapat didiagonalkan, dapat diubah menjadi matriks diagonal jika matriks A itu similar dengan suatu matriks diagonal. Ya. Itu adalah definisi dapat didiagonalkan. Jadi yang kita pelajari sekarang ada dua hal ya. Pertama, apa artinya dapat didiagonalkan? Kedua, bagaimana caranya mendiagonalkan matriks persegi A n kali n. Ya, tadi sudah saya terangkan ya langkah-langkahnya: mencari vektor eigen dari A, menyusun matriks P, kolom-kolomnya adalah vektor eigen dari A, mencari inversnya dari P, kemudian kita mengalihkan P inverse kali A, hasilnya kalikan P, nanti akan diperoleh matriks diagonal. Ya. Jadi ada dua hal yang kita pelajari. Pertama, apa yang dimaksud dengan dapat didiagonalkan, yaitu similar dengan matriks diagonal. Dua, bagaimana caranya mendiagonalkan? Langkah-langkahnya baru saja kita pelajari. Ya. Nah, sekarang yang paling penting adalah bertanya kapan, ya, atau apa syaratnya dapat didiagonalkan. Ya. Tidak semua matriks itu dapat didiagonalkan. Ya. Ini definisi dapat didiagonalkan, tetapi tidak semua matriks itu dapat didiagonalkan. Ya. Tidak semua matriks dapat didiagonalkan. Ya. Ada syarat-syaratnya. Ya. Kalau dalam bahasa matematika ada syarat perlu dan cukup bahwa suatu matriks itu dapat didiagonalkan. Ada syarat perlu dan cukup bahwa matriks itu similar dengan matriks diagonal. Ya. Tidak semua matriks itu similar dengan matriks diagonal.
tidak semua matriks itu dapat didiagonalkan. Ya, ada syarat-syaratnya. Nah, teorema 623 ini yang memberikan syaratnya. Matriks A berukuran n kali n dapat didiagonalkan jika dan hanya jika matriks A mempunyai n buah vektor eigen yang bebas linear. Nah, seperti yang kita lihat pada contoh ini ya. Nah, pada contoh ini ya, matriks A mempunyai n vektor eigen yang bebas linear. Ini ternyata merupakan syaratnya supaya dia itu dapat didiagonalkan ya. Jadi syarat perlu dan cukup agar suatu matriks persegi A dapat didiagonalkan, matriks persegi ukurannya n kali n dapat didiagonalkan jika dan hanya jika A itu mempunyai n vektor eigen yang bebas linear ya. Jadi ini n kali n ini mempunyai n ya. N ini harus sama dengan n ini ya. Vektor eigen yang bebas linear. Nah, buktinya yang separuh sudah dibuktikan di halaman 279 halaman 20 ini ya. Di sini kita mempunyai matriks A n kali n mempunyai n vektor eigen yang bebas linear ya. Jadi di sini kita mempunyai matriks A yang mempunyai n vektor eigen yang bebas linear ya. Kemudian kita susun P, kemudian kita kalikan A kali P, ternyata sama dengan P kali D. A kali P ternyata sama dengan P kali D ya. Di mana D adalah matriks diagonal yang diagonalnya adalah nilai-nilai eigen dari matriks A. Ya. Sehingga A sama dengan PDP inverse atau A dapat didiagonalkan. Ya. Jadi ini sudah membuktikan ya, kalau kita mempunyai matriks A yang mempunyai n vektor eigen bebas linear, maka A itu dapat didiagonalkan. Ya. Nah, jadi bukti kita tinggal separuh ya. Jadi kalau ini sudah dikatakan di sini ya, kita telah melihat pada waktu menurut kebersamaan 3, suatu matriks berukuran n kali n dapat didiagonalkan jika matriks tersebut mempunyai n vektor eigen yang bebas linear. Ya, jadi langkah dari kanan ke kiri itu sudah dibuktikan di sini ya. Di sini membuktikan apa? Di sini membuktikan jika mempunyai n vektor eigen yang bebas linear, maka A dapat didiagonalkan. Ya. Nah, sekarang kita membuktikan dari kiri ke kanan. Ya. Kita tinggal menunjukkan setengah, itu artinya dari kiri ke kanan. Ya. Kalau ditulis, buktinya itu mesti, kalau ini jika dananya jika, buktinya mesti 2 langkah kan? Buktinya 2 langkah, yaitu dari kanan ke kiri dan dari kiri ke kanan ya. Jadi buktinya harus 2 langkah karena ini jika dananya jika. Jika P maka Q dan jika Q maka P ya. Ini logika yang sudah kita pelajari semester yang lalu, metode pembuktian ya.
Yang pertama ini, dari kanan ke kiri, jika mempunyai n vektor eigen yang bebas linier, maka dapat didiagonalkan. Itu sudah kita buktikan di atas ya. Sudah dibuktikan di halaman, halaman 279 sampai 280 ya. Nah, lalu dari kiri kanan itu di bawah ini ya, kita tinggal menunjukkan setengah. Setengah itu artinya dari dua ini yang satu sudah dibuktikan di halaman 279. Jadi kita tinggal membuktikan ini. Dari kiri ke kanan yaitu jika n dapat didiagonalkan, maka jika A dapat didiagonalkan, maka A mempunyai n vektor eigen yang bebas linier ya. Oke. Jadi kita premisnya adalah matriks A berukuran n kali n dapat didiagonalkan ya. Kita mulai dengan matriks A dapat didiagonalkan. Artinya A similar terhadap suatu matriks diagonal ya. Ini definisi dapat didiagonalkan ya. A similar dengan matriks diagonal di yang elemen diagonalnya kita beri nama D1, D2 sampai Dn ya. Nah, karena A itu dapat didiagonalkan atau similar dengan matriks diagonal, maka menurut definisi tadi ada matriks P yang tak singular sedemikian sehingga D sama dengan P inverse AP. Ini definisi dapat didiagonalkan ya. Definisi dapat didiagonalkan ada matriks similar P tak similar ada matriks tak singular P mempunyai inverse sedemikian sehingga D sama dengan P inverse AP ya. Ini definisi tadi ya, dapat didiagonalkan. Nah, dari sini sebenarnya kita mendapat AP sama dengan, dari sini kita bisa menyimpulkan kalau kedua ruas itu kita kalikan dengan P, D sama dengan P inverse AP atau PD sama dengan ini I ya, PP inverse adalah I kali A adalah A, jadi ini adalah A kali P ya. Jadi kita mempunyai PD sama dengan AP ya. Dari definisi dapat didiagonalkan ini kita memperoleh PD sama dengan AP ya. Nah, kalau AP kita hitung ya, kalau AP kita hitung, P itu adalah matriks tak singular. Kolom-kolomnya kita sebut X1, X2, Xn. Ya. Jadi kalau A kita kalikan dengan P menjadi AX1, AX2, AXN. Ya. Kemudian kalau kita menghitung ini P kita kalikan dengan D itu matriks diagonal ya. D itu matriks diagonal, yang diagonalnya adalah, jadi D itu apa? D adalah matriks diagonal N kali N ya. D1, 0,
0 ya. 0 di 2 0 dan seterusnya 0 0 di n ya, di n. Jadi karena A itu dapat didiagonalkan, berarti A similar dengan suatu matriks diagonal. Suatu matriks yang di luar diagonalnya 0 dan diagonalnya kita beri nama D1, D2, Dn. Ya, jadi kalau ini kita kalikan dengan P, P kali D, ya, P-nya ini, D-nya ini, ya, P-nya ini, D-nya ini, kita kalikan PD, ketemunya adalah D1, X1, kolom pertama, D2, X2, kolom kedua, Dn, Xn, kolom ke N. Ya, mengerti? PD sama dengan ini, AP sama dengan ini, padahal PD sama dengan AP, berarti matriks ini sama dengan matriks ini. Kolom pertama sama dengan kolom pertama. Kolom kedua sama dengan kolom kedua. Kolom ke N sama dengan kolom ke N. Ya, karena AP sama dengan PD. Jadi kita mendapatkan AXJ, ini AX1 sama dengan D1X1, AX2 sama dengan D2X2, AXN sama dengan DNXN. Secara umum AXJ sama dengan DJXJ, J-nya sama dengan 1, 2, 3, N. Ya. Nah, ini menunjukkan apa? A itu matriks, XJ itu adalah vektor-vektor kolom dari P, ya. D ini adalah elemen-elemen diagonal dari matriks D. Nah, kalau kita mempunyai AXJ sama dengan DXJ, kita menyimpulkan apa? Kita menyimpulkan DJ adalah nilai eigen dari matriks A yang berkaitan dengan vektor eigen XJ, J-nya dari 1 sampai N. Ya. Jadi A itu mempunyai N vektor eigen ya, N vektor eigen yang berkaitan dengan nilai eigen DJ, J-nya dari 1 sampai N. Nah, karena P adalah matriks yang tak singular, ya, definisi dapat didiagonalkan, P itu harus matriks yang tak singular, berarti menurut halaman 180 soal nomor 23, XJ ini harus bebas linier. Ya. XJ ini adalah vektor-vektor yang bebas linier. Jadi kesimpulannya A mempunyai N vektor eigen yang bebas linier. Ya. Nah, itulah kita membuktikan dari kiri ke kanan ya. Jika A itu dapat didiagonalkan, maka A mempunyai N vektor eigen yang bebas linier. Ya. Jadi ingat-ingat ya, ingat-ingat. Kalau kamu mempunyai matriks A, kalau kamu mempunyai matriks A, ukurannya N kali N, lalu kamu bertanya, apakah matriks ini dapat didiagonalkan atau tidak? Ya. Jawabannya menggunakan teorema 623. Ya. Dia dapat didiagonalkan apabila A ini mempunyai N
vektor eigen yang bebas linier. Ya, itu syarat perlu dan cukup dari suatu matriks dapat didiagonalkan. Ya. Nah, ini pada contoh 624 diberi contoh ya. Pada contoh 616 kita mempunyai matriks A 2 kali 2 ini ya. Nah, kita hitung vektor eigennya ya. Ternyata A mempunyai nilai eigen itu sebuah dan vektor eigen juga sebuah. Ya. Jadi A ini tidak dapat didiagonalkan. Ya. Ini tidak dapat didiagonalkan karena apa? Karena dia hanya mempunyai satu vektor eigen yang bebas linier. Ya. Supaya ini dapat didiagonalkan, syaratnya harus mempunyai dua vektor eigen yang bebas linier karena ini 2 kali 2. Ya. Jadi apakah ini dapat didiagonalkan? Dapat kalau A itu mempunyai dua vektor eigen yang bebas linier. Nah, pada contoh 616 kita sudah melihat bahwa matriks A ini hanya mempunyai satu vektor eigen yang bebas linier ya. Hanya punya satu vektor eigen yang bebas linier. Jadi matriks A ini tidak dapat didiagonalkan. Ya. Contoh 625. Ini dari contoh 617. Ya. A-nya 3 kali 3. Kita hitung nilai eigennya 0, 1, 3. Nilai eigen 1 berkaitan dengan vektor eigen X1 ini. Dan semua kelipatannya. Ya. Nilai eigen yang kedua menghasilkan vektor eigen X2 dan semua kelipatannya. Nilai eigen yang ketiga menghasilkan vektor eigen X3 dan semua kelipatannya. Jadi matriks A 3 kali 3 mempunyai 3 vektor eigen yang bebas linier. Dapat didiagonalkan apa tidak? Tumpal. A ini dapat didiagonalkan atau tidak? Dapat Romo karena apa vektor eigennya bebas linier. Dapat didiagonalkan apa tidak? Dapat Romo. Sebab Vektor eigennya bebas linier. kurang tepat jawabannya. Iya. Kurang tepat. Lihat teoremanya nih, tidak hanya bebas linier. A mempunyai N buah vektor eigen yang bebas linier. jadi ini dapat didiagonalkan apa tidak? Bisa Romo. Karena Ada vektor eigen A yang bebas linier. kurang tepat jawabannya. Kamu ini udah jelas sekali nih loh. A syaratnya ini. Oh ya Romo. Vektor Jadi A ini dapat diagonalkan apa tidak? bisa Romo. Karena Ada 3 buah vektor eigen yang bebas linier. nah begitu, kamu tidak hanya menyebut bebas linier, harus 3. Ya. Ya Romo. Harus N ya. Kalau A-nya itu N kali N, supaya dapat didiagonalkan syaratnya mempunyai N buah vektor eigen yang bebas linier. Nah, tadi sudah diberi contoh ini ya. Ini dapat didiagonalkan apa tidak, Tumpal? Contoh ini.
Bisa, Romo. Apa? Bisa, Romo. Bisa? Bisa. Karena apa? Terdapat satu buah vektor eigen yang bebas linear. Jadi dapat didiagonalkan. Iya, Romo. Oh ya, berarti kamu kok enggak nangkap-nangkap ya. Teorema ini sudah jelas sekali loh ini ya. Kalau A itu berukuran N kali N dapat didiagonalkan jika dan jika mempunyai N buah vektor eigen yang bebas linier. Jadi ini dapat didiagonalkan atau tidak? Tumpal. Itu Iya, Romo. dapat didiagonalkan atau tidak ini? A ini. A ini. Tidak, Romo. Sebab Matriks itu berukuran 2 kali 2 ya. padahal Cuma punya satu nilai eigen, Romo. ya supaya dapat didiagonalkan harus bagaimana A ini harus supaya dapat didiagonalkan A ini harus bagaimana itu Bentar, Romo. Harus punya 2 vektor bebas linear. vektor apa? Vektor I Vektor eigen yang bebas ya, linear. harus mempunyai 2 vektor eigen yang bebas linier. A ini hanya mempunyai 1 vektor eigen yang bebas linier, jadi tidak dapat didiagonalkan. Ya. Jadi kamu jangan hanya mengatakan mempunyai vektor bebas linier, ya harus disebutkan jumlahnya. Kalau hanya mempunyai 1, ya tidak bisa. 1 bebas linier tidak bisa didiagonalkan. Harus mempunyai 2 vektor eigen yang bebas linier. Contoh 625, A3 kali 3 mempunyai 3 vektor eigen yang bebas linier. Jadi dapat didiagonalkan. Jadi A ini similar dengan matriks diagonal yang diagonalnya adalah apa? Marseliana. Similar dengan matriks diagonal yang elemen-elemen diagonalnya adalah apa? Marseliana. Elemen-elemen diagonalnya itu yang 0, 1, dan 3, Romo. Apa? Itu adalah apa? Itu adalah nilai eigennya. Ya, yang diagonalnya adalah nilai-nilai eigen dari matriks A. Ya. Jadi matriks A itu didiagonalkan ke matriks diagonal yang diagonalnya ini adalah nilai-nilai eigen dari A ya. Nilai-nilai eigen dari A. Nah, sekarang saya tanya. Ini kan tadi saya bertanya mengenai apakah matriks A ini dapat didiagonalkan ya. Jawabannya dapat. Karena mempunyai 3 vektor eigen yang bebas linier ya. Sekarang saya tanya selanjutnya, kalau ini dapat, bagaimana caranya mendiagonalkan matriks A ini? Bagaimana caranya mendiagonalkan matriks A ini? Alena, silakan. Bagaimana caranya? Tadi jawabannya dapat didiagonalkan. Nah, sekarang kalau dapat, pertanyaannya bagaimana caranya mengubah A ini menjadi D ini? Alena. Caranya sekarang.
diam saja? Kok diam saja, Alena? Ya, Romo. Bagaimana caranya? Dicari nilai eigennya dulu dengan vektornya. Dicari apa? Nilai Coba. eigennya dulu. Terus sesudah itu, nah ini sudah Baru ketemu eigennya. Terus dicari vektornya, terus pakai yang V inverse apa? Yang sehabis dicari nilai eigen sama vektor, terus dicari inverse-nya yang pakai inverse-nya apa? P inverse P-nya apa? P-nya apa? Harus P dulu kalau P inverse. P dulu, P-nya apa? P-nya apa? Harus cari P dulu. Kalau kamu nggak punya P, bagaimana kamu bisa mencari inverse-nya? P-nya apa? Matriks apa P-nya? Ayo, Alena. matriks dari P. Gimana ngomongnya? Apa matriks apa? Matriks dari vektor eigennya. Gimana? Sebutkan. Sebutkan elemennya apa ini? P ini. Nol. Nol. Terus? Nol. Habis itu yang bawahnya nol lagi. Salah. Oh, 1 Romo. Tuh. Bawahnya lagi? 3. Min 3. 3. Terus? 0. 0. 2. 2. Min 5. 5. Terus? 1. 0. 2. Nah, lalu sesudah ini kamu mencari P inverse ya dengan OBE. Lalu sesudah ketemu P inverse, lalu P inverse kalikan A kalikan P ketemu D ya. D-nya adalah matriks 0 0 0 0 1 0 0 0 3 ya. Jadi diagonalnya adalah nilai eigen ya. Jadi pertama, kalau tadi saya bertanya bagaimana caranya, tadi sudah saya jelaskan berkali-kali ya di atas ya. Langkah pertama adalah menghitung nilai eigen dan vektor eigen. Nah, ini sudah ketemu ya. Kedua, menyusun vektor matriks P. Matriks P ini kolom-kolomnya adalah vektor eigen yang bebas linear ini ya. Kolom pertama ini, kolom kedua ini, kolom ketiga ini. Ya. Lalu kita cari inverse-nya dengan OBE. Lalu kita kalikan P inverse AP akan menghasilkan matriks diagonal. Ya. Itu caranya ya. Jadi kita membicarakan dua hal yang berbeda ya. Pertama caranya, kedua syaratnya ya.
tidak semua matriks dapat didiagonalkan. Ya, syaratnya apa? Syaratnya adalah matriks itu, matriks n kali n itu harus mempunyai n vektor eigen yang bebas linier. Ya, itu syaratnya. Ya. Nah, di sini dia mempunyai 3 vektor eigen yang bebas linier, jadi dapat didiagonalkan. Sekarang saya tanya, apakah apakah X1, X2, X3 ini boleh ditukar tempat apa tidak? Jadi misalkan ini X2, ini X1, ini X3. Ya, atau ini X3, ini X2, ini X1. Boleh apa tidak? Jadi matriks P adalah matriks yang kolom-kolomnya adalah vektor-vektor eigen yang bebas linier. Boleh ditukar tempat apa tidak? Tanya Justin coba. Boleh, Rom. Boleh. 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 Tapi konsekuensinya nanti matriks D-nya itu juga kolom-kolomnya bertukar tempat. Iya, kok pandai sekali ya Justin ya. Jadi perhatikan bahwa matriks diagonal tersebut tidak tunggal, ya. Tidak selalu harus 013 ya, bisa juga 103. Bisa juga 310 ya. Tergantung dari kamu meletakkan X1, X2, X3-nya itu dulu. Bagaimana ya? Jadi karena ini X1, X2, X3 itu pokoknya adalah 3 vektor yang bebas linier. Kita bentuk matriks P, kolom 1, kolom 2, kolom 3-nya bebas ya. Tapi akan menghasilkan nanti diagonal, matriks diagonal yang berbeda. Jadi matriks diagonal itu tidak harus ini ya. Bisa juga D-nya itu adalah di sini 1, di sini 3, di sini 0. Bisa ya, tergantung dari letaknya X1, X2, X3. Jadi matriks diagonal D itu, misalnya kalau ujian ya, kamu disuruh mengubah A menjadi D, mungkin D kamu dengan D temanmu berbeda, tapi kedua-duanya benar. Ngerti? Ya, D kamu dan D kamu dan D temanmu berbeda ya. D kamu seperti ini, D temanmu 103. Dua-duanya benar ya. Dua-duanya benar. Mengerti? Itu yang dikatakan matriks diagonal itu tidak tunggal ya. Oke. Ada pertanyaan? Saya ingin bertanya. Ya, Justin. Tadi kan di teorema sebelumnya mengatakan bahwa matriks A itu bisa didiagonalkan kalau punya n buah vektor eigen yang bebas linier. Ya. Tapi kan nggak selalu jika matriks A itu punya n buah vektor eigen yang bebas linier, nilai eigennya itu juga ada n buah yang berbeda. Bisa jadi kurang dari n. Oh iya. Nah, kalau untuk kasus yang kurang dari n itu, nanti matriks D-nya seperti apa, Rom? Oh iya. Oh, nah ini Justin ini selalu berpikirnya sudah itu nanti akan halaman 284 ya Justin ya. Mungkin Justin sudah membaca ini ya, halaman 284 di bawah itu ya. Jadi itu yang berkaitan dengan nilai eigen ya. Kalau vektor eigen itu harus n buah ya. Syarat perlu dan cukup dapat didiagonalkan mempunyai n vektor eigen yang bebas linier. Kalau kurang dari n, tidak dapat didiagonalkan. Ya.
Nah, Justin itu bertanya mengenai nilai eigennya. Ini bukan yang ditanyakan Justin itu bagaimana kalau ini bukan vektor tapi nilai. Apakah juga harus n? Ya, tidak, ya, tidak harus n. Kalau nilai eigen itu kurang dari n, apakah bisa didiagonalkan? Jawabannya mungkin bisa, mungkin tidak bisa. Ya, kalau vektor eigen kurang dari n, pasti tidak bisa. Ya, kalau nilai eigen kurang dari n, mungkin bisa, mungkin tidak bisa. Ya, nanti halaman 284 itu ya, yang ditanyakan oleh Justin. Mengerti ya? Kalau syaratnya itu vektor eigen harus n. Kalau kurang dari n tidak dapat didiagonalkan. Ya. Kalau vektor eigen ini diganti nilai eigen, apakah dapat didiagonalkan? Kalau kurang dari n, jawabannya nanti halaman 284 mungkin dapat didiagonalkan, mungkin tidak dapat didiagonalkan. Ya. Nanti akan kita bahas pada halaman 284 ya. Halaman 284 ya. Ini yang ditanyakan oleh Justin ya, halaman 284 ya. Jika matrik itu mempunyai K nilai eigen yang kurang dari n, tidak berarti matrik tersebut tidak dapat didiagonalkan ya. Ini yang ditanyakan oleh Justin ya. Jadi mungkin bisa, mungkin tidak bisa. Kalau nilai eigen, tapi kalau vektor eigen sudah jelas ya, teoremanya mengatakan harus n. Kalau kurang dari n tidak dapat didiagonalkan ya kalau vektor eigen ya. Oke, sebelumnya kita lanjutkan dengan teorema 626. Ya. Ini berkaitan dengan ini ya. Ini lambda 1 0, lambda 2 1, lambda 3 3. Tiga nilai eigen yang tidak sama ya, menghasilkan 3 vektor eigen ya. Nah, hal ini berlaku umum ya. Teorema 626. Jika X1 dan X2 adalah vektor eigen dari matriks A yang berkaitan dengan lambda 1 dan lambda 2. Ya. Jika lambda 1 dan lambda 2 tidak sama, maka X1 dan X2 bebas linier. Ya, ini contohnya ini ya. Tidak sama, vektor eigennya bebas linier. Ya. Berlaku umum. Ya, ini berlaku umum. Ya. Jika X1 berkaitan dengan lambda 1, X2 berkaitan dengan lambda 2, lambda 1 dan lambda 2-nya tidak sama, maka X1 dan X2 bebas linier. Ya. Buktinya ada di halaman 284. Ya. Kita mempunyai X1 berkaitan dengan lambda 1, X2 berkaitan dengan lambda 2, jadi definisi nilai eigen vektor eigen AX1 sama dengan lambda 1X1, AX2 sama dengan lambda 2X2. Ya, definisi nilai eigen dan vektor eigen yang sudah kita pelajari di depan. Ya. Apa yang mau kita buktikan? Nah, jangan lupa bahwa diketahui lambda 1 tidak sama dengan lambda 2. Ya. Jadi jangan lupa bahwa di sini kita mempunyai lambda 1 dengan lambda 2 itu dua bilangan real yang tidak sama. Ya. Kita mau membuktikan apa? Mau membuktikan bahwa
X1 dan X2 bebas linier. Ya, seperti biasa ya, membuktikan bebas linier bagaimana? X1 dan X2 bebas linier jika dan jika S1 X1 tambah S2 X2 sama dengan 0 hanya terjadi apabila X1 sama dengan 0 dan X2 sama dengan 0. Ya. Nah, kita selidiki apakah persamaan 9 ini mengakibatkan S1 0 dan S2 0. Ya. Nah, kalikan matriks A ke persamaan 9 ini. Ini kalikan A, kedua ruasnya. A kali S1 X1 tambah S2 X2 sama dengan A kali 0 sama dengan 0. Ya. Atau ini kurang tepat ya. Atau ini kurang tepat kalau dalam logika atau itu disjungsi ya. Ini maksudnya bukan disjungsi ya. Ini maksudnya adalah ekivalen ya. Persamaan sama ini ekivalen dengan S1A X1 ditambah S2A X2 sama dengan 0 ya, karena S ini bilangan real ya, jadi boleh digeser ke depan. Ya. Kemudian dengan menggunakan persamaan 8 ya, kita mendapatkan A X1 sama dengan lambda X1. Ini sama dengan lambda X1, ini sama dengan lambda X2. Ya. Jadi ini menghasilkan S1 lambda X1. Ini menghasilkan ditambah S2 lambda 2 X2 ini ya, lambda 2 X2. Jadi S2 lambda 2 X2 ya. Nah, diketahui bahwa lambda 1 tidak sama dengan lambda 2. Ya. Artinya tidak mungkin bahwa kedua-duanya sama dengan 0. Ya. Tidak mungkin kedua-duanya sama dengan 0. Kalau kedua-duanya sama dengan 0 berarti lambda 1 sama dengan lambda 2. Karena lambda 1 tidak sama dengan lambda 2, maka sekurang-kurangnya 1 dari lambda 1 atau lambda 2 itu tidak 0. Misalkan lambda 1 tidak 0. Ya, karena tidak kedua-duanya sama dengan 0, artinya sekurang-kurangnya salah satu sama dengan 0 ya. Salah satu tidak sama dengan 0 ya. Jadi misalkan lambda 1 tidak sama dengan 0, kita kalikan ke sini lambda 1 ya. Kita kalikan ke sini menghasilkan apa? Lambda 1 kita kalikan ke sini menghasilkan apa? Menghasilkan S1 lambda 1 X1 ditambah S2 lambda 1 X2 ya, sama dengan 0 ya. Kemudian ini kalau misalkan ini kita beri nomor 9 aksen, ya, kemudian apa yang kita lakukan 9 aksen ini dikurangi 10 ya. 9 aksen, persamaan 9 aksen dikurangi persamaan 10 menghasilkan ini ya. Mengerti? 9 aksen itu ini, 10 itu ini dikurangi ini. Menjadi apa? S1 lambda 1 X1 dikurangi S1 lambda 1 X1.
Ya. Ini dikurang ini sama dengan 0 karena sama ya. Ini dikurang ini hilang, habis ya. Kemudian ini dikurang ini. S2 lambda 1 X2 dikurangi S2 lambda 2 X2. Ini ada S2, ini ada S2, ini ada X2, ini ada X2. S2 dikeluarkan di sebelah kiri, X2 dikeluarkan di sebelah kanan. Di tengahnya ada lambda 1 dikurangi lambda 2. Ya. Mengerti? Ini dikurangi ini sama dengan ini. Ya. Ini dikurangi ini sama dengan 0. Habis. Ya. Jadi 9 aksen dikurangi 10 hasilnya ini. Nah, X2 vektor tak 0 karena vektor eigen ya. Lambda 1 dikurangi lambda 2 sama dengan 0 apa tidak? Lucia Grandita. Lambda 1 dikurangi lambda 2 sama dengan 0 apa tidak? Lucia. Tidak, Romo. Sebab apa, Lucia? Sebab salah satu dari nilai lambda itu tidak ada yang tidak sama dengan 0. Tidak, bukan itu jawabannya. Mengapa lambda 1 dikurangi lambda 2 tidak 0? Betul, tidak 0. Tapi alasannya yang kurang tepat. Karena misalkan lambda 1 tidak sama dengan 0 dan lambda 2 sama dengan 0, maka hasilnya tidak akan sama dengan 0. Ini lihat ini. Karena lambda 1 tidak sama dengan lambda 2. Ya, dua bilangan yang tidak sama kalau dikurangi tidak menghasilkan 0 kan? Kalau ini tidak sama dengan ini, lambda 1 dikurangi lambda 2 mesti tidak 0 ya. Ini akan 0 kalau lambda 1 sama dengan lambda 2 kan? Kalau lambda 1 sama dengan lambda 2, maka lambda 1 dikurangi lambda 2 sama dengan 0. Karena ini tidak sama, maka lambda 1 dikurangi lambda 2 tidak sama dengan 0 ya. Nah, ini tidak sama dengan 0. Ini tidak sama dengan 0. S2 dikalikan tidak 0 hasilnya 0. Ya. Kesimpulannya apa? Kesimpulan S2 itu harus sama dengan 0 ya. Ini tidak 0, ini tidak 0. S2 itu adalah bilangan real. Bilangan real dikalikan vektor tak 0 bisa menghasilkan 0. Hanya kalau bilangan real itu adalah bilangan 0. Ya, jadi S2 sama dengan 0. Masukkan ke sini bersama 9. Ini 0 berarti S1 X1 sama dengan 0. X1-nya tidak 0 karena vektor eigen. Jadi S1-nya yang harus 0. Ya, jadi S1 0, S2 0 berarti X1 dan X2 dua vektor yang bebas linier. Ya. Jadi kesimpulannya kalau lambda 1 tidak sama dengan lambda 2, maka X1 dan X2 bebas linier. Ya. Jadi kalau X1 dan X2 itu berasal dari dua nilai eigen yang tidak sama, maka dua vektor eigen itu pasti bebas linier. Ya. Nah itu tidak hanya dua ya, berlaku 3, 4, 5 dan seterusnya ya. Diumumkan
diumumkan artinya tidak hanya untuk X1, X2, tapi juga X1, X2, X3, ya, X1, X2, X3, X4, dan seterusnya. Ya, dengan menggunakan buktinya menggunakan induksi matematis. Ya, dengan pangkalnya adalah 2. Ya, X1, lambda 1, lambda 2. Kemudian kita buktikan langkah induksinya. Ya, jika berlaku untuk N sama dengan K, maka berlaku untuk N sama dengan K plus 1. Kalau itu berhasil, maka berarti berlaku umum. Ya, untuk K adalah bilangan asli. Ya, K adalah bilangan asli. Ya. Nah, jadi 3, 4, 5, dan seterusnya juga berlaku. Buktinya induksi matematis. Ya. Buktinya adalah induksi matematis. Teorema 627. Teorema 627. Ini akibatnya. Ya. Akibat dari 626 dan 623. Ya, 623 dapat didiagonalkan jika dan jika bebas linier. 623, kemudian 626, lambda 1, lambda 2 tidak sama, X1, X2 bebas linier. 2 itu kita gabung menjadi 627. Ya. Jika matriks A berukuran n kali n mempunyai n buah vektor eigen yang berbeda, yang tidak sama, maka matriks A dapat didiagonalkan. Ya. Pertama, menggunakan 626 karena mempunyai n buah vektor eigen yang tidak sama, maka mempunyai n vektor eigen yang bebas linier. Ya, mempunyai n vektor eigen yang bebas linier. Kemudian 623 tadi karena mempunyai n vektor eigen yang bebas linier, maka A dapat didiagonalkan. Ya, jadi ini akibat dari 623 dan 626. Ya, sekali lagi, karena A itu mempunyai n nilai eigen yang berbeda, maka menurut 626 mempunyai n vektor eigen yang bebas linier. Karena mempunyai n vektor eigen yang bebas linier, menurut 623, maka A dapat didiagonalkan. Ya. Nah, sekarang kalau syaratnya adalah nilai eigen. Ya, kalau tadi vektor eigen ya. Kalau nilai eigen, kalau tadi sudah saya katakan, kalau syaratnya menggunakan nilai eigen itu harus n yang bebas linier. Kalau kurang dari n tidak dapat didiagonalkan. Ya. Tetapi kalau yang kita perhatikan itu bukan vektor eigen melainkan nilai eigen. Matriks A mempunyai K nilai eigen yang kurang dari n. Apakah matriks itu dapat didiagonalkan atau tidak? Ya. Bisa tidak dapat, bisa dapat didiagonalkan. Ya. Nah, lalu menyelidikinya bagaimana? Menyelidikinya ini 3 langkah di bawahnya ini. Ya. Langkah pertama, ini ada K, ya. Dia mempunyai K. I-nya ini, I-nya adalah 1, 2, 3 sampai K, ya. K-nya kurang dari N, ya. Kurang dari N. A-nya adalah
matriks N kali N. Ya. Jadi untuk setiap lambda kita cari ruang eigennya, kemudian kita cari basisnya. Seperti kemarin ya, sudah kita pelajari ini ya. Untuk lambda 1, lambda 2, lambda 3, lambda K, kita cari ruang eigennya, kita cari basisnya dari masing-masing ruang eigen. Basisnya BI ya. Kemudian B1 sampai BK kita gabung menjadi B ya. Nah, sekarang kita lihat B ini ya. Kalau B ini terdiri dari n vektor eigen bebas linear, maka A dapat didiagonalkan. Ya, kalau B ini ternyata memuat kurang dari n, berarti tidak dapat didiagonalkan. Ya. Begitu saja ya kalau melihat ini ya, contohnya ini ya, contoh 618 ini 3 kali 3 ya, mempunyai 2 nilai eigen. Kurang dari 3 kan, mempunyai 2 nilai eigen. Nah, kemudian kita cari basisnya. Untuk lambda sama dengan 1, nah, ruang eigennya mempunyai basis X1 dan X2. Nah, mempunyai basis X1 dan X2. Kemudian untuk lambda sama dengan 3, ruang eigen mempunyai basis X3. Nah, kalau kita gabung, hasilnya adalah X1, X2, X3. Jadi mempunyai 3 vektor eigen yang bebas linear. Ya. Punya 3 vektor eigen yang bebas linear. Jadi A itu dapat didiagonalkan. Ya. Menjadi diagonalnya seperti ini ya. Tadi yang ditanyakan oleh Justin ya. Ini 2, 2, 3 ternyata ya. 2 ini menjadi 2, 2, 3 sekarang. Ya. 2, 3 ini menjadi 2, 2, 3. Ya. P-nya adalah X1 ini, X2 di sini, X3 di sini. Ya. Ini yang ditanyakan oleh Justin tadi. Ya. Singkatnya, kalau A ukurannya N kali N mempunyai N vektor eigen yang bebas linear dapat didiagonalkan. Kalau kurang dari N vektor eigennya tidak dapat didiagonalkan. Kalau mempunyai K nilai eigen yang kurang dari N, ya kita cari basis dari masing-masing ruang eigen. Kemudian kita gabung, kita hitung gabungannya itu memuat n buah vektor eigen atau tidak. Kalau gabungannya memuat n buah vektor, maka A itu dapat didiagonalkan. Ya. Oke. Nah, gabungannya itu menurut teorema ini, gabungannya itu selalu bebas linear. Ya. Teorema ini mengatakan kalau lambda 1 menghasilkan B1, lambda 2, B2, lambda K, BK, kita gabung, gabungannya selalu menghasilkan himpunan vektor-vektor yang bebas linear. Ya. Sekarang yang terakhir hari ini kita akan melihat contoh pemakaian. Ya, contoh pemakaian dari pendiagonalan matriks. Ya. Ini contoh konkret bagaimana menggunakan pendiagonalan matriks. Ya, misalkan A adalah matriks N kali N dan dapat didiagonalkan dengan cara A sama dengan P dP inverse di matriks diagonal yang diagonalnya adalah nilai eigen. P adalah matriks yang kolomnya adalah vektor eigen dari matriks A yang tadi sudah saya jelaskan. Ya.
Nah, sekarang ini adalah contoh mencari pangkat dari suatu matriks, ya. Jadi kalau kamu punya matriks A, ya, kalau kamu punya matriks A seperti ini, kamu disuruh menghitung A pangkat 10, ini artinya apa? A kali A kali A kali A kali A kali A kali A 10 kali kan? Nah, hitungnya mudah apa tidak? Kalau A kali A kali A kali A 10 kali, Gabriela. A kali A kali A kali A kali A 10 kali. Mudah apa tidak, Gabriela? Tidak mudah, Romo. Tidak mudah. Nah, tapi dengan pendiagonalan ini menjadi agak mudah, ya. Nah, inilah gunanya pendiagonalan, ya. Kalau A-nya itu dapat didiagonalkan seperti ini, ya. Kalau A-nya dapat didiagonalkan seperti ini, similar dengan matriks diagonal, ya. Maka misalkan A itu untuk sebagai contoh yang mudah dulu ya, A itu kita pangkatkan 3. Ya. Nah, A misalkan pangkat 3 ya. Ini sama dengan A kali A kali A, ya kan? Nah, kalau kita kalikan 3 kali ya lumayan banyak pekerjaan ya. Tapi kalau sudah didiagonalkan lain ya. Kalau A itu dapat didiagonalkan menjadi ini, ya, maka perhitungannya menjadi lebih simpel, ya. Jadi A-nya kita ganti P di P inverse, P di P inverse, P di P inverse, ya. Nah, perkalian matriks itu asosiatif ya. Asosiatif itu artinya apa? Asosiatif itu pengelompokannya bebas ya. Tidak boleh dibolak-balik tapi dikelompokkan secara bebas ya. Nah, ini kan kelompoknya 3 ini ya. Kalau kita kelompokkan ini menjadi P di P inverse P di P inverse P di P inverse ya. P di P inverse P di P inverse P di P inverse ya. Pengelompokannya diubah ya. Pengelompokannya itu bebas kalau perkalian matriks bersifat asosiatif ya. P inverse P adalah I, jadi P inverse P adalah I kali D adalah D, D kali I adalah D juga ya. Jadi ini I, ini juga I ya. Sehingga menjadi P di P inverse ya, sama dengan P di pangkat 3 P inverse. Mengerti? Ini pakai sifat asosiatif ya. Pakai sifat
asosiatif ya. Jadi kelompoknya dirubah, P inverse P ini I, P inverse P ini I. Jadi P, D, I, D, I, D. Ya, I kali D itu D ya. Jadi P, D, D, D. Ya, P, D, 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 P inverse. Ya, jadi P D pangkat 3 P inverse. Ya. Nah, ini juga berlaku kalau 4, kalau 5, kalau 6, kalau K. Ya, jadi dengan demikian kita mempunyai ini ya, A pangkat K, K bilangan asli ya, 1, 2, 3 dan seterusnya. Sama dengan ini dari sini dengan menggunakan induksi matematis, lalu dari 1, dari 2, dari 3 menghasilkan ini ya, K, di mana K adalah bilangan asli ya. Oke. Nah, jadi kalau kamu disuruh menghitung matriks A pangkat 10 ya, maka A pangkat 10 sama dengan P di pangkat 10 P inverse ya. A pangkat 10 sama dengan P di pangkat 10 P inverse ya. Nah, jadi yang kamu cari apa? Yang kamu cari adalah P dan D. Ya, P dan D kamu cari dan P inverse tentu saja ya. Jadi seperti tadi sudah kita lihat ya, ini contoh 618 ya. P-nya adalah vektor eigen, vektor eigen, vektor eigen. Ya, vektor eigen X1, vektor eigen X2, vektor eigen X3 menghasilkan P. Ya. Kemudian dengan OBE kita menghitung P inverse. Ya. Kemudian P inverse A P menghasilkan D. Ini. Ya. D-nya adalah 322. Nilai eigen, nilai eigen, nilai eigen. Ya. Nilai eigen, nilai eigen, nilai eigen. Nah, kemudian kita masukkan ke sini. P-nya ini, D-nya pangkat 10 ini, D-nya ini, D-nya ini. Nah, sekarang kalau D pangkat 10 itu mudah ya. D pangkat 10 itu adalah matriks diagonal 3 pangkat 10, 2 pangkat 10, 2 pangkat 10. Pakai kalkulator ya. 3 pangkat 10, 2 pangkat 10, 2 pangkat 10. Ya. Lalu P di pangkat 10, P inverse. Nah, udah, tinggal kamu kalikan ya. Ini kali ini hasilnya ini kali ini hasilnya ini. Selesai. Jadi relatif lebih mudah kalau kita menggunakan pendiagonalan matriks ya. Kita menggunakan A sama dengan P di P inverse ya. Sekali lagi, P adalah matriks yang kolom-kolomnya adalah vektor eigen yang bebas linear dari A, dicari inversenya. D adalah matriks diagonal yang diagonalnya adalah nilai-nilai eigen dari A. Ya. Lalu A pangkat K sama dengan P di pangkat K P inverse. Jadi kemudahannya terletak di mana? Kemudahannya terletak di D pangkat K itu menghitungnya lebih mudah daripada menghitung A pangkat K. Ya.
Karena ini matriks diagonal ya. Matriks diagonal itu kalau dipangkatkan 10 ya tinggal ini pangkat 10, ini pangkat 10, ini pangkat 10. Ya. Jadi perhitungannya jauh lebih mudah. Oke, itu salah satu penggunaan pendiagonalan matriks. Ya. Dengan demikian, maka sementara bab 6 saya akhiri ya. Minggu depan, besok itu libur. Nah, ini kita libur terus ya. Besok itu kita libur, minggu depan hari Rabu juga libur. Libur terus nih kita. Jadi kita kuliahnya tinggal 3 kali ya. Tanggal 2, tanggal 8, dan tanggal 9. Tanggal 10 kuliah sudah selesai. Jadi kita masih mempunyai kuliah 3 kali. Dalam 3 kali kuliah kita akan mencoba membahas chapter 7 yaitu pemetaan linear. Nah, pemetaan linear bab terakhir yang kita bahas di dalam sisa-sisa kuliah pada semester 2 ini. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Romo, saya ingin bertanya. Ya. Jika matriks A itu berukuran n kali n, nanti vektor eigennya itu mungkin nggak lebih dari n. Oh, yang tidak. bebas ini. Tidak. Kalau n kali n, persamaan karakteristiknya pangkat berapa? Nanti itu pangkat Kalau A-nya A. n. Kalau A-nya n kali n, persamaan karakteristiknya berarti berpangkat n kan? Nah, berarti penyelesaian persamaan karakteristiknya berapa? Paling banyak n. Maksimal n kan? Ya. Maksimal n. Jadi vektor eigennya juga maksimal n. Begitu, Justin. Baik, Romo. Terima kasih. Oke. Maria Goretti mau tanya apa? Belum ada, Romo. Clara Nainggolan. Clara Nainggolan kok kamarnya kok bagus sekali ya. Bagus sekali itu. Gereja atau apa itu kok belakangnya ada salibnya? Gereja, Romo. Hah? Gereja, Romo. Berarti saya. Oh, kamu berada di gereja tak? Enggak, Romo. Ini background saja. Enak sekali itu ya, berada di dalam gereja. Kalau skolastika itu berada di Jalan Tamrin itu ya. Ini background doang juga, Romo. Itu saya lihat itu kalau tidak salah itu Hotel Indonesia itu di belakang itu ya. Ada BNI, ada Hotel Indonesia, ada apa ya. Oke. Sekian. Selamat berlibur besok pagi. Untuk yang beragama Katolik jangan lupa menghadiri Ekaristi besok pagi. Hari Raya Kenaikan Tuhan adalah hari seperti hari Minggu ya, jadi diwajibkan jangan lupa untuk menghadiri Ekaristi. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Kita lanjutkan minggu depan dengan chapter 7 yang filenya sudah saya unggah di LMS ya, silakan di
download dan dipelajari terlebih dahulu bab 7 mengenai pemetaan linier. Nah, ini menarik karena apa? Karena kita itu sekarang membandingkan dua ruang vektor ya. Kita punya dua ruang vektor V dan W, lalu kita bandingkan ya antara kedua ruang vektor itu menggunakan apa? Menggunakan pemetaan ya. Itulah fungsinya pemetaan linier atau transformasi linier. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa lagi minggu depan. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo.